Kita membahas tuh gambar yang dia baking. Dan kita sempat lihat tuh gambar dan kita share. Di gambar itu dia baking bahwa kita pilih lirik yang di sekolah langit, DP speaker di atas karena di langit atau DP sound system. Jadi kita ambil kesimpulan dan berasumsi bahwa jadi sebenarnya kita masih bingung juga soal diskutannya ini genre atau bukan. Karena di antara beberapa orang yang termasuk so besar dengan ini barang masih berdebat. Olah nyong nyong nanuna nuna. Kita IBN. Saat ini Ngoni ada di Makasih banyak untuk Ngoni semua yang sampai saat ini masih minta kita untuk kasih lanjut serap dan minta kita bahas ulang beberapa hal di rap. Cuma ada beberapa dari Ngoni yang minta kita bahas serap yang sebenarnya kita so bahas di serap episode 3, 2 dan 1 mungkin. Kalau 3 tuh soal wordplay dan majas, jadi itu yang dorong minta ulang. Padahal di situ kita so bahas, cuma mungkin tidak terlalu kena untuk ke beberapa orang karena kita lepas satu kali semua di dalam satu episode. Kita rasa itu so boleh karena ada beberapa orang yang so mengerti dan tapi maksud. Dan di serap kali ini kita cuma mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sempat tanya-tanya apa kita di IG, karena kita ada buka sesi tanya-tanya di IG saat itu. Dan kita bilang kita mau jawab di YouTube DP pertanyaan untuk kita punya kebutuhan konten dan kebutuhan AdSense tentunya. Dan maaf kita baru mau dapat jawab sekarang, yang sebenarnya sudah dari beberapa bulan lalu kita mau jawab. Cuma memang baru dapat waktu sekarang dan mood itu memang paling anjing dari semua. Jadi DP tujuan kita buka sesi tanya-tanya begitu selain dari AdSense, itu yang utama, tapi juga karena dan agar supaya kita sudah mau jawab ulang-ulang pertanyaan yang sama dari orang-orang yang berbeda. Jadi ketika ada pertanyaan, kita akan langsung alihkan di YouTube Jo. Kita berpikir begitu sih. Dan alasan kita taruh ini di konten serap karena paling banyak bertanya di situ soal kita dengan kita pe dunia rap. Oke, jadi langsung pertanyaan dari Abang Sigler 9 Ampah. Yang diperlukan dalam dunia rap terlebih dahulu beat atau lirik. Ini kita coba bahas di serap pertama. Terus Aldo Mosandi, apa yang kau inginkan terhadap hip hop yang ada di Manado? Yang kita inginkan yaitu hip hop di Manado rame DP pelaku-pelaku rap sama dengan yang ada di Maluku dan di Papua. Ini dari Aldi Sangkia, cara bikin lirik lagu. Lagu apa dulu nih? Kita masih bingung, yang kayak pertanyaan jebakan bisa saja. Tapi kalau lirik rap ya sama dengan ngana mau menceritakan sesuatu terus ngana tulis atau ngana ketik, begitu sih. Ini dari Apelia Javier. KIB pernah berpirang? Pernah, itu terakhir kalau nak salah SD atau SMP pas libur Natal, cuma itu yang kita ingat. Dela Demus, ada nasi? Waduh. Ini dari Endo Patinama, kapan coli? Anjing nih laki-laki dan wuduk satu ini. Boleh collab gas kalau sesuai dengan kita pe beat. Evan Sambal, kapan pindah disko tanah kakak? Pokoknya kalau N1 so go international. Terus ini dari Vikramani Kome, sama kak ABP fans yang rapper di Indonesia sama rapper di N1. Risala Kuba, kepangana selalu pakai masker. Ini sejauh di Cuy Kaset LP channel. Sebenarnya tuh ini pertanyaan ada jauh sebelum itu, cuma kita yang baru dapat jawab sekarang. Maaf. Pokoknya ini kita jawab di Kaset LP channel di acara Cuy. Nah, ini lagi Farsha Lengkong. Kapan ini Kaset L mau undang di konten Cuy? Asli ngomong kalau dapat undang tak hapus PUBG Rank Crown. Nah, sebenarnya ini lah pertanyaan yang ada sebelum dapat undang di Kaset L. Oke, jadi karena sudah dapat undang di Cuy berarti boleh hapus tuh PUBG. Ini dari Ichan. Sejak tahun berapa kak mulai karir di hip hop? Dan siapa kak suka dengan genre hip hop? Itu sekitaran 9 tahun lalu. Tapi yang kita rasa so aktif itu sekitar 2012 atau 2013, kita so lupa. Pokoknya masih nona-nona. Dan kenapa kita suka rap? Karena cuma rap kita punya kelebihan selain bangun siang. Dan cuma rap yang kita rasa kita punya karya boleh diperhatikan orang-orang karena kita suka caper lewat sesuatu yang kita baking. Ini dari Rodrigo, kapan lagi project bareng? Pokoknya kalau beat terasa pas, gas. Ini dari Iki Al 16. Coba kak baking lagu rap tentang lingkungan yang dirusak demi sebuah proyek atau sebagainya. Nah ini kita bingung pertanyaan atau apa, seharusnya sih pertanyaan. Tapi kalau DP kalimat tak sedang bertanya. Tunggu, kita baca ulang. Coba kak baking lagu rap
tentang lingkungan yang dirusak demi sebuah proyek atau sebagainya. Ada tanda tanya di situ, jadi kita bikin kita intonasi bertanya. Mar nggak cocok sih, soalnya dia mau bertanya mar ada kalimat perintah, jadi kita masih bingung ini pertanyaan atau apa. Oke, dari Jeps 13 di tahun kapankah Gorontalo kawan? Pokoknya ketika semua sudah baik-baik saja, alam, isi dompet dan waktu yang pas, pasti mau ke sana. Karena memang dari rencana suka mau ke sana karena kita belum pernah ke Gorontalo. Oke, sekarang dari JHNY Jenny Stokang Jenny 12. Selain majas metafora, majas apa saja yang kakak biasa pakai di lagunya kakak? Ini kita sudah jawab di serap 3. Terus ini dari G-Version Sia Haya. Kapan bikin lagu baru kak? Sudah ada lagu-lagu baru di N1P Channel, M4P Channel. Semoga terhibur. Ini dari Julia Samboge. Menurut anda yang paling sulit dalam rap? Paling susah di rap ketika mau paksakan backing lirik dalam keadaan bad mood, tapi mesti kelar cepat karena semua upload tuh lagu atau sama sekali keluar. Pokoknya itu yang paling susah mau paksakan mood. Ini dari Larry Official. Bang PED sendiri yang bikin logo N1. Ide logo N1 sebenarnya jadi begitu adalah Kak Steve. Kalau ide N1 sampai jadi begitu itu Kak Steve PID. Orang N1 cuma minta tolong pada dia backing akang dan jadilah logo seperti itu. Itu dari Kak Steve yang punya Infinity Clothing. Ini dari Lumusi. Bang minta tolong dong suara akang di YouTube tuh apa tentang metafora, wordplay, pola rima, suku kata. Sudah di serap 3. Sebenarnya ini sobat tanya sudah dari lalu sebelum ada itu serap 3. Jadi maaf. Terus sampai ini Mamuko Kevin negatif 1 seberapa lama berdiri? Baru saja 2 tahun, belum lama. Baru 2 tahun. Mario Wagei terinspirasi dari Pasapa sampai jadi rapper yang terkenal di Indonesia. Waduh, belum sampai terkenal di Indonesia. Ini setelah lebih. Kalau soal terinspirasi dan yang paling besar Eminem sih yang menginspirasi Pak kita untuk sampai di titik ini. Terus next, I am Rans. Kayak bicara gampang belajar roleplay. Kalau cara gampang kita nggak ada tips karena memang kita nggak tahu dia cara gampang bagaimana. Karena wordplay itu biasanya dia datang ketika sementara bercerita, uni, baca, bahkan dia muncul ketika kita sudah tahu mau bikin apa. Jadi pas dapat kita tulis yang sebentar lupa. Kira-kira begitu sih. Ini dari Refor Kasenda. Kenapa banyak kali Talia di video pakai kain Minahasa? Salah satu alasan karena kita masih ada dari Minahasa, jadi kita bangga pakai itu. Agak aneh sih, tapi orang pakai kebanggaan terhadap sesuatu itu memang beda-beda. Dan yang kita pakai itu siapa tahu lewat itu kita pakai orang-orang tahu kita dari mana. Karena berkarya dan berbudaya. Terus alasan yang lain kenapa kita pakai kain merah itu untuk mau bikin kita PH sendiri atau gaya sendiri. Jadi sama dengan tapi identitas. Ingat gaya nomor 1 tapi skill negatif 1. Apa itu wordplay dengan metafora? So bahas. Ini dari siapa tuh? Raidi. Jadi kita so bahas di serap 3. Terus dari Rian Manua, lagu N1 yang paling berkesan. Lagu N1 yang paling berkesan pokoknya semua lagu yang ada di album Meraki itu semua berkesan. Nanti kita coba mau angka dan mengusulkan petambang-tambang lain sampai orang boleh menceritakan bagaimana album Meraki sampai jadi. Mulai dari DP susah dan senang. Pokoknya di album Meraki itu semua banyak DP kesan, paling berkesan. Ini dari Sangir Barumpu. Kalau dari genre distan kamu pindah hip hop, nah apa? Waduh, ini pertanyaan begini seberapa kali. Ingat, kita bukan yang punya hip hop, jadi terserah. Yang kita punya itu di sekolah ya. Jadi silakan ambil tiket yang isi formulir terlebih dahulu kalau mau masuk PTP genre. Dan ada biaya admin 49.000 ya. Yang Joy, ini dari Yang Joy. Ini Q&A, bukan. Ini ABN. Dari Tolex 31. Saran dang for orang yang suka berkarya Marnin tau pegang software mixing kak. Kalau soal ini kita nggak bisa ya. Jadi kita pesaran perbanyak cari-cari di YouTube dan Google soal mixing. Dari Sulhari. Bagaimana sih tulis lirik arangana? Apa ngana tulis satu kali sampai kelar atau cicil-cicil lebih kalimat? Tulis lirik ala kita berarti ngana mesti pakai kita pakai sepatu dulu atau pakai tapi kacamata. Karena tulis lewat kita bicara, kita menulis apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa. Tapi nanti mau coba ya, kita mau sharing bagaimana kita cara-cara atau hal-hal yang kita bikin saat tulis lirik. Mar belum pasti kalau mau bikin, pokoknya nanti lihat. Terus apa ngana tulis satu kali sampai kelar atau cicil-cicil? Kita bikin lirik tergantung mood. Biasa paling cepat itu nak sampai setengah jam. Kalau dapat bad mood, biasanya beberapa hari bahkan berminggu-minggu.
Bahkan ada yang so tulis sampai so mau kelar mana jadi. Mana ada lebih buruk leh, so jadi DP lirik, mana masih malas motek. Oh ada sih lebih parah, so jadi sama DP lirik, so recording, cuma nak kasih keluar tuh lagu sampai sekarang karena so hilang mood for mau publish. Dari Septian, pertanyaan terakhir, ini kita taruh terakhir karena ini menarik. Dan akhirnya ada yang mau tanya, jadi pasang telinga baik-baik dari kita sudah mau ulang. Wait, sebenarnya boleh mau ulang sih lewat direct. Jadi pertanyaan, benci disko tanah kah? Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu sesuatu tentang disko tanah yang telah berkecamuk, bergejolak, dan masih terombang-ambing tentang ini kita berpikiran. Jadi sebenarnya kita masih bingung juga soal disko tanah ini genre atau bukan. Karena di antara beberapa orang yang termasuk so besar dengan ini barang masih berdebat. Satu bilang genre, satu bilang bukan. Grup ini bilang genre, grup itu bilang bukan. Belum ada suatu standar yang mengukur disko tanah itu yang bagaimana. Jadi kalau bunyi begini itu di stand, kalau bunyi begitu bukan di stand. Itu hal-hal begitu yang sebenarnya kita masih bingung. Kalau setahu kita dulu masih nona-nona, masih SD kalau nggak salah. Kalau ada mau acara orang kawin pasti dorong bilang DP malam ada acara bagoyang atau ada disko tanah. Pada DP musik dulu Venga Boys, Shaggy Pelagu, Aserehe, Fuck Martinez, fuck. Itu yang dulu-dulu. Dan itu yang kita tahu dulu masih nona-nona ya soal disko tanah. Mar kalau memang disko tanah itu dikatakan genre, berarti ada perubahan besar antara dulu dan sekarang. Atau cuma karena kita beda daerah atau yang bilang begitu karena saat itu dulu masih di kampung. Jadi semua lagu yang boleh mau bergoyang orang bilang disko tanah. Bahkan masih ada banyak orang yang berpikir begitu setelah kita tanya-tanya. Terus ada lagi satu yang kita bingung. Kemarin kan ada sedikit baku sayang kita dengan Om Tian Storm soal disko tanah. Dan dia permasalahkan kita lirik. Tapi bukan kita mau bahas itu. Kita mau bahas tuh gambar yang dia baking. Dan kita sempat lihat tuh gambar dan kita share. Di gambar itu dia baking bahwa kita lirik yang disko langit, DP speaker di atas karena di langit atau DP sound system. Jadi kita ambil kesimpulan dan berasumsi bahwa Om Tian P definisi mungkin kalau disko tanah itu bawah speaker atau sound system yang disusun di tanah atau ditaruh di tanah, itu yang mungkin DP pikiran soal disko tanah, kita yang tahu. Dan ini bukan cuma Om Tian yang kita rasa, ada beberapa orang juga, karena juga ada satu hal yang mendukung kita pe asumsi, yaitu ketika kita beruni video di YouTube. Ini hampir tiap malam kita beruni dan kita ikuti karena kita suka, yaitu tim Tarsius 86. Di salah satu video itu bapak-bapak komandan ini sementara menindak tegas orang-orang yang bikin acara sampai sholat dan mengganggu birman-birman yang ada. Dan ada satu bapak komandan bilang mau angka itu disco. Angka nih disco ini baru nih. Bang. Iya mau angka DP disco ini. Dan dia angka nogo tuh sejenis alat sound system yang mungkin menurut Bapak Komandan itu adalah disco. Atau mungkin di video itu kita yang salah tangkap. Tapi kalau memang begitu tuh Om Tian yang tuh Bapak polisi maksud soal disko tanah. Nah di situ kita jadi lebih bingung soal disko tanah itu apa dan bagaimana. Atau DP standar dari disko tanah untuk dikatakan genre sampai tahu oh itu sebuah genre atau cuma sebutan biasa begitu untuk mau identifikasikan sesuatu. Dan kalau Om Tian kata udah uni ini, siapa tahu boleh mau jelaskan, atau siapa sajalah orang-orang yang paham soal distan boleh jelaskan di komentar atau langsung ke kita bilang lewat inbox atau DM. Soalnya kita pernah debatannya tamang-tamang remixer, salah satunya Rido Hernandez dan salah duanya Arsi Idrak, apakah itu distan genre. Dorang nak mengatakan itu genre. Ini memang pure ingin cari tahu dan babatannya tentang itu. DP tujuan apa? Kita mau cari tahu. Ya karena mau jawab ini Septian B pertanyaan, karena kita masih bingung jujur. Dan kita memang ingin tahu juga soal listan ini lebih jauh, karena mengingat hal ini lain kali aja bikin oku-toki antara pelaku rap dengan distan di Sulut, karena minimnya pengetahuan rupa kita. Jangan nanti ada apa-apa cuma karena salah pas lirik yang gak ada unsur mubahina akhirnya tersinggung padahal ada bahas lain. Jadi begitu sih. Dan untuk Septian B pertanyaan begini Jo, kalau memang distan itu genre sama yang kebanyakan orang definisi, kita nak benci, cuma nak masuk ke kita playlist. Sebenarnya kan ada orang yang nak suka dengar rap, ada yang nak suka musik dangdut, ada yang nak suka musik rock. Jadi ini cuma soal masalah selera menurut kita. Kira-kira begitu sih. Dan ngomong-ngomong ini pembahasan so lebih banyak ke distan, kita baru sadar. Jadi ini so bukan serap semua tentang rap, tapi ini so sedot semua tentang disko tanah.
Oke, dan penutup kali ini kita mau bilang-bilang ulang bahwa kita bikin ini konten serap bukan karena merasa paling jago dan paling tahu. Karena dari awal kita mulai ini konten kita sebilang bahwa apa yang kita baking menurut kita punya pemahaman, menurut apa yang kita tahu, menurut apa yang kita dapat. Jadi mungkin saja salah dan mungkin saja benar. Karena yang kita tahu orang ada DP pemahaman sendiri-sendiri. Salah satu case atau salah satu kasus begini. Ini pas sekali soal pertanyaan dari Lumo. DP pertanyaan, Kak, apa itu mumble rap? Nah, sebenarnya ini saja di luar sana kasus mumble rap ini masih banyak pemahaman yang beda-beda. Ada yang bilang mumble rap karena dari cara rap atau artikulasi tidak jelas. Tapi kalau mau bilang tidak jelas, DP cara penyebutan itu di sana ada 50 Cent dan Lil Wayne. Dorang beba rap dapat dengar kasih tidak jelas. Tapi dorang bukan mumble rap, bukan mumble rapper. Dorang nak ini mau bilang dorang mumble rapper. Ada yang bilang mumble rap karena dari beat. Ada yang bilang dari lirik-lirik yang gampangan. Di sana saja masih banyak yang belum sepemahaman tentang itu. Sama dengan kasus di sini, soal distan. Kalau tak pikir-pikir ya. Jadi kembali lagi bahwa tiap orang akan beda-beda pemahaman dari apa yang dia lalui dan dari apa yang dia dapat. Karena mau tahu sama tentang kita kalau nggak pernah pakai sepatu dan kita pakai kacamata. Oh, itu cuma perumpamaan. Bukan berarti nggak datang kamar terus sampai tapi sepatu. Oke, jadi begitu judul untuk serap kali ini. Dan mungkin kita mau coba baking konten-konten lain bagi kita channel. Mau main game kayak atau video pendek atau tutorial cara bernafas atau cara menggunting kuku. Pokoknya hal-hal yang kita suka baking dan masih pakai tapi standar kehidupan. Oke? See you when you see me.